masyarakat dengan pembahasan yaitu tentang penyakit diare. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak, Ibu. Perkenalkan, saya Era Wahyuni, mahasiswa Akperkes Dam 2 Sriwijaya. Saya diberikan tugas oleh kampus saya untuk memberikan sedikit penyuluhan tentang atau pemberitahuan tentang penyakit diare. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu bersedia mendengarkan sedikit tentang penyakit diare? Apabila Bapak dan Ibu bersedia ingin mengetahui atau ingin mendengarkan, saya memohon izin untuk meminta waktunya sedikit untuk memaparkan tentang penyakit diare tersebut. Mungkin Bapak dan Ibu, mungkin juga Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya tentang apa itu penyakit diare. Penyakit diare adalah buang air besar, encer, yang lebih sering dari biasanya. Dapat berupa air saja, bila mengandung darah itu bisa disebut dengan disentri. Selain itu, diare juga berarti buang air besar dengan frekuensi yang lebih tinggi, lebih dari 3 kali sehari, dan bentuk tinja lebih cair dari biasanya. Penyakit ini biasanya disebabkan dapat dengan dua cara, misalnya secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung dapat melalui seperti makanan dan minuman yang tercemar oleh kuman, penyakit, atau bahan kimia yang lainnya. Sedangkan penyakit diare yang disebabkan secara tidak langsung itu dapat melalui kotoran atau berak di sembarang tempat. Misalnya seperti penularan dengan air, serangga, tanah, dan tangan sampai makanan dan minuman manusia. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui apa bahaya utama dari diare. Bahaya utama dari diare adalah kekurangan cairan dan kekurangan gizi, sehingga dapat menyebabkan kematian. Penularan penyakit diare ini dapat ditularkan melalui makanan dan minuman yang sudah tercemar, serangga, atau tangan yang kotor. Lalu, yang kedua, penggunaan sumber air yang tercemar dan tidak mawas. Yang ketiga yaitu kebiasaan kita lupa mencuci tangan dengan bersih, juga menyebabkan diare atau sakit perut. Bapak dan Ibu sekalian juga harus mengetahui bahwa penyakit diare itu juga dapat dicegah dengan melalui beberapa cara. Yang pertama, minumlah air yang telah dimasak hingga mendidih. Yang kedua, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum menyiapkan makanan dan sesudah membuang air besar atau air kecil. Yang ketiga, memakan makanan yang dimasak dan bergizi. Yang keempat, buang air besar atau berak dan buang air kecil pada jamban atau WC. Yang kelima, biasakan memotong kuku selama 2 minggu sekali. Yang keenam, jaga kebersihan rumah dan lingkungan serta kebersihan diri dan keluarga kita. Bapak dan Ibu juga harus mengetahui, misalkan ya, ada keluarga kita atau kita sendiri mengalami penyakit diare di rumah. Kita juga tidak, misalnya itu tuh baru sehari atau 2 hari. Kita juga bisa menanggulanginya dengan sendiri. Misalkan dapat yang pertama itu diberikan minum larutan oralit yang dapat diperoleh dari puskesmas atau kita bisa beli di apotik. Yang kedua, misalkan Bapak atau Ibu di sini misalkan lagi di rumah terus tiba-tiba terkena diare. Kita juga bisa menanggulanginya, Bu ya. Seperti misalkan kita bisa meminum larutan oralit. Itu bisa diperoleh dari misalnya kita membeli di apotek atau puskesmas terdekat. Terus tuh misalkan ketika kita lagi diare terus tiba-tiba badan kita panas, kita tidak nafsu makan dengan minum, lalu muntah terus, mencretnya terus menerus, dan misalnya diarenya itu berlendir berdarah, kita harus segera pergi atau membawanya ke puskesmas terdekat agar bisa lebih ditangani oleh tenaga kesehatan yang lebih profesional. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dan saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan kepada saya? Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak memiliki pertanyaan kepada saya akan mengakhiri tentang pembicaraan kita pagi ini. Dan saya berpesan untuk Bapak dan Ibu, karena sekarang kita menyadari bahwa juga sekarang kondisi kita lagi sedang tidak bagus. Kita harus melaksanakan 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, lalu jangan lupa untuk menjaga jarak supaya kita mengurangi terpaparnya virus corona sekarang ini. Baiklah,
Saya akan mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Mohon maaf jika saya memiliki kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Until you're feeling like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe.